Perkenalkan, nama saya Riki Ramadhani Gayatullah Putra Salim dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Astrus Hidayat, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Afriza Nadiani Masanda dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rumi Kurniawan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam video ini dengan materi yang berjudul pengembangan karakter dalam diri manusia. Pengembangan karakter dari diri manusia itu yang terlihat dari sikap. Pembentukan karakter dalam diri manusia itu tidak terbentuk secara langsung, bisa jadi dari kebiasaan, faktor lingkungan eksternal maupun internal. Di dalam video ini kami akan membahas perkembangan karakter dalam diri manusia, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan karakter dalam diri manusia, dan contoh karakter yang ada di dalam diri manusia. Proses pembentukan karakter seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu faktor internal. Faktor internal yaitu hal yang mendasar yang dimiliki oleh setiap seseorang. Faktor internal sendiri memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu bawahan. Faktor internal sudah ada dari bawahan dari diri seseorang sejak dia lahir, yaitu yang memiliki kecenderungan bawahan seperti pemalu, kayak percaya diri, terus itu mudah bergaul, mudah beradaptasi, atau lebih senang tanpa beradaptasi. Yang poin kedua yaitu ada nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan ini di setiap pribadi seseorang memiliki prinsip, yaitu ada salah dan benar. Yang poin ketiga yaitu ada motivasi dan kesadaran diri. Dalam setiap seseorang memiliki kesadaran diri untuk memotivasi dengan cara mempengaruhi atau memperbarui akan kesalahannya atau memperbaiki akan kesalahannya. Jadi dapat disimpulkan, faktor internal ini menjadi fondasi awal dalam proses pembentukan diri karakter seseorang. Untuk selanjutnya yakni bagian kedua, faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini meliputi keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan. Kalau keluarga itu mencerminkan seorang ayah dan ibu, sikap seorang anak, yang dimana anak ini pasti akan meniru antara orang tuanya, ya antara ayah atau ibunya, yang dimana pembentukan anak sendiri itu dibentuk dari hasil sifat kedua orang tua. Itu contoh keluarga. Kalau lingkungan sosial itu dampaknya itu bisa ke teman, ya ke entah itu masyarakat, dampaknya itu luar biasa juga. Entah itu menyempurnakan karakter seseorang bertanggung jawab, disiplin, terus bisa menghargai sesama, membantu sesama, juga bisa membentuk mencerminkan karakter diri ya. Terus untuk yang ketiga tadi pendidikan juga sama kan, di situ kan ibarat kedua rumah kita, yang dimana kan di pendidikan ada seorang guru ya. Seorang guru itu menjaminkan karakter kepemimpinan, yang dimana diri seseorang bisa
termotivasi oleh seorang guru tersebut. Jadi disimpulkan bahwa karakter faktor ketiga ini penentu pembentukan karakter diri. Lalu bagaimana karakter tersebut terbentuk? Secara umum, karakter terbentuk ada 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu mengetahui nilai atau knowing. Seseorang dapat mengetahui nilai itu sangatlah penting, misalnya tidak ketinggalan mengerjakan tugas atau pengumpulannya, terus mematuhi aturan. Yang kedua, memahami. Seseorang dapat memahami kedisiplinan itu akan membuat dirinya berubah, yang awalnya kan terlambat jadi tepat waktu, terus awalnya tidak mengerjakan tugas sehingga dapat mengerjakan tugas dan jadinya tepat waktu. Yang ketiga yaitu menyadari atau awareness. Untuk menyadari yaitu seseorang dapat menyadari bahwa kebiasaan tersebut harus dirubah dengan cara disiplin. Terus yang keempat yaitu mengamalkan atau action. Jadi seseorang itu harus mengamalkan kedisiplinan dalam sehari-hari. Mulai ya simpel aja ya, dari tidur itu harus tepat waktu, terus mengerjakan tugas itu tepat waktu, tidak terlambat, terus datang ke sekolah atau ke kampus atau ke kerjaan itu tepat waktu. Terus yang terakhir yaitu konsisten. Jadi seseorang itu apabila melakukan kebiasaan tersebut, maka seterusnya dia akan konsisten sehingga hidupnya itu akan teratur. Agar lebih jelas lagi, kami di sini akan memberikan beberapa contoh pembentukan karakter dalam diri manusia. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang akan konsekuensi yang dilakukannya. Contohnya seperti ketika kita meminjam motor kepada seseorang. Ketika kita meminjam dengan isi bensin yang full, lalu kita pinjam untuk ke sekolah atau kemana, ketika kita mengembalikan motornya, seharusnya kita mengisi bensinnya kembali seperti awal kita meminjam. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin itu melakukan hal benar tanpa adanya paksaan atau dorongan dari seseorang. Disiplin itu semisal kita bangun tidur lebih awal, lalu membersihkan kamar tidur kita walaupun tidak disuruh oleh orang tua. Yang ketiga yaitu karakter empati, yaitu memahami seseorang, sering berinteraksi kepada orang lain dan membantu orang dalam kesulitan. Untuk contohnya yaitu apabila ada teman atau keluarga yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita akan membantu. Terus yang terakhir yaitu karakter jujur, yaitu berkata sesuai apa adanya. Jadi apabila kita melihat sesuatu yang nggak benar, maka kita harus berbicara jujur ya, membenarkannya. Jadi kita tuh walaupun jujur itu kan sulit ya, tapi kita wajib atau harus untuk berkata jujur. Dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa proses pembentukan karakter itu membutuhkan waktu yang panjang, mulai dari pengamatan, pengalaman, dan kebiasaan, sehingga dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sudahkah kita melakukan karakter positif pada hari ini? Sudahkah kita jujur, bertanggung jawab, dan disiplin sehari-hari dalam hal pembentukan karakter ini?
Mari terus memperbaiki diri dan membentuk karakter yang lebih baik dari hari ke hari. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.